warahmatullahi wabarakatuh. Halo konco, kembali lagi dengan saya Mbak Dona. Saya selaku anak dan manajer dari Abah Thoyib akan melanjutkan konten yang sempat tertunda karena Abah Thoyib berpulang, dan di sini saya akan menggantikannya ya konco-konco. Dan sesuai dengan dengan nama channelnya ya, Sinau bareng Abah Thoyib. Berarti di sini kita akan sinau bareng, belajar bersama, sinau bebarengan, belajar bebarengan perihal hal-hal baru atau nguri-nguri kejawen, budaya Jawa, dan hal-hal yang positif lainnya yang akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu Mbak Dona. Seperti itu ya konco-konco. Jadi kalau ada keliru dari Mbak Dona, konco-konco bisa membenarkan, menambahkan, juga bisa memberi saran serta kritik, asal satu harus sesuai, harus benar, dan jangan saling membuli, mengolok atau mengejat ya, karena pada dasarnya tidak ada orang itu yang sempurna. Semua itu pasti ada salah, ada lupa, dan ada dosa. Seperti itu konco-konco. Baik, sebelum lanjut Mbak Dona pengen kenalan dulu ya. Kita saling sapa, saling salam agar saling sayang. Baik, Mbak Dona sendiri berasal dari Tulungagung, Jawa Timur. Mungkin konco-konco mau berkenalan juga, namanya siapa dan asalnya dari mana, langsung klik di kolom komentar, tulis. Baik konco-konco, langsung ke pembahasannya ya, yaitu saat ini, hari ini atau di video ini Mbak Dona akan bahas gimana sih atau cara membuka aura positif atau memancarkan inner beauty, kecantikan dalam diri atau aura. Kalian tahu aura nggak sih? Ada yang seng sampun ngertos aura nang mboten. Jadi tak jelaskan ya. Ini setahu saya. Jadi aura itu adalah medan energi yang berputar di sekitar tubuh setiap orang yang selaras dengan emosi, kesehatan, keadaan luar tubuh maupun dalam tubuh, dari psikisnya, dari jiwanya, dari raganya, dari dalam hatinya. Jadi itu kayak semua elemen tuh masuk gitu loh. Jadi semua sumber tuh masuk. Jadi energi itu bisa dari fisik, bisa dari pikiran, dari hati, dari manapun. Nah, jika aura pada tubuh Anda tertutup energi negatif, maka hidup orang tuh kadang tuh suka terhalang dan suka tidak beruntung, merasa apes-apesan terus gitu loh. Dan maka hidup orang itu tersebut akan terhalang oleh ketidakberuntungan, seperti itu. Jika energi kamu tuh tertutup, otomatis dengan energi yang melingkupi tubuh Anda akan negatif. Jadi kalau yang kamu lakukan itu hal-hal yang negatif, itu akan berpengaruh sama inner beauty kamu atau aura positif kamu tuh juga akan tertutup gitu loh oleh energi negatif itu sendiri. Dan semakin kamu Anda dinaungi dengan energi negatif, maka hal-hal yang kurang baik akan menjumpai Anda. Di antara sulit rezeki, kadang apes-apesan, selalu sial, sulit jodoh, dan semuanya tuh kayak berkesan apes banget gitu loh. Biasanya tuh seperti itu. Dan aura yang tertutup itu bisa terjadi karena dua hal. Pertama, karena dalam diri kita sendiri, Anda sendiri itu yang membuat energi Anda tertutup, itu bisa dari Anda sendiri, dan kemungkinan juga bisa dari orang lain, dari luar gitu, ditutup orang lain gitu, auranya ditutup orang lain, sehingga Anda itu yang dulunya tuh orangnya ceria, mungkin orangnya positif, banyak hal-hal positif yang dilakukan, sekarang karena ditutup orang tuh jadi Anda tuh beda dari yang Anda yang dulu, seperti itu ya. Yang namanya aura itu adalah sebuah energi yang terdapat pada diri kita, dari luar maupun dari dalam gitu ya. Baik, kalau namanya di primbon Jawa itu ada ya beberapa cara untuk membuat diri kita tuh menjadi positif gitu. Membuka aura kita tuh menjadi yang lebih positif, lebih baik gitu ya. Seperti itu ya konco-konco. Jadi kita langsung pembahasan aja cara membuka aura positif atau inner beauty.
aura positif. Kadang gini ya, nggak semua orang tuh bisa berbuat baik, nggak semua orang itu bisa menjadi yang terbaik, karena ya itu tadi insanu makanani khoto wanisian, karena orang tuh tempatnya salah, lupa dan dosa, seperti itu. Nggak ada manusia itu yang sempurna, yang kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi di sini hanya sekedar membahas saja. Semoga konco-konco paham dan bisa dimengerti. Baik, yang pertama, berpikir positif. Gitu. Jadi kita itu harus selalu berpikir positif. Jadi seumpama gini, kok semua gini ya, kita tuh jadi orang tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Terus ada orang kok dia tuh seakan-akan kok nggak enak sama kita, kenapa ya? Jadi kita tuh jangan langsung orang itu benci sama kita, orang itu gitu. Jangan seperti itu. Kita tuh harus berpikir positif. Oh, mungkin orang itu lagi apa ya, ada masalah, jadi sama kita tuh kayak merasa aja, padahal orang tuh punya masalah sendiri gitu. Terus kerja yang giat, melakukan semuanya tuh dengan hal-hal yang positif, agar pikiran kita tuh tidak berburuk sangka, tidak berpikir jelek terhadap orang, dan selalu berpikir yang baik-baik gitu. Karena inner beauty itu juga terdapat dari elemen dalam kita, dari pola pikir kita, dari gimana kita tuh mewujudkan energi yang kita keluarkan gitu. Kalau biasanya ya, kalau orang itu berteman dengan golongan-golongan yang baik, kita sendiri juga akan menjadi orang yang baik. Kalau orang berteman dengan golongan-golongan yang sedikit buruk, maka kita akan menjadi orang yang buruk. Jadi circle pertemanan juga harus dibatasi. Dengan lingkup yang kurang baik dibatasi, dengan yang baik juga kalau bisa malah diperbanyak atau ditekuni atau disengkuyung gitu ya, agar energi kalian itu tetap positif. Dan jangan menyendiri, karena kalau menyendiri itu unek-unek dalam hati nggak bisa keluar, kita akan mengumpat sendiri, menutup diri, itu juga akan menutup aura positif kalian. Jadi yang timbul hanyalah aura negatifnya saja. Baik, yang kedua, hindari iri dengki. Jangan iri dengki. Itu kan sempat viral ya di TikTok ya. Nah, seperti itu. Jangan iri dengki, harus dihindari, jangan membandingkan diri. Intinya gini, aku umurnya sama loh sama orang itu, kerjaanku juga sama, tapi kenapa kok dia lebih, pangkatnya tuh lebih tinggi, cepet naik, kok aku tetap di sini-sini aja. Nah, jangan seperti itu, karena setiap orang tuh punya kemampuannya masing-masing. Harus bersyukur. Allah itu paling suka dengan orang-orang bersyukur. Tuhan itu paling suka dengan manusia-manusia yang mensyukuri akan hidupnya. Jika bersyukur sama Allah akan ditambah, bersyukur lagi akan ditambah, akan diangkat derajatnya, terus dan diangkat derajatnya. Kalau ada yang bilang, "Mbak, aku kok selalu banyak cobaanku kok silih berganti." Gini, setiap anak sekolah itu selalu dikasih pelajaran, dikasih tambahan ilmu, dan semakin dia mau naik kelas, semakin dia mau naik sekolahnya, semakin naik pelajarannya, semakin bertambah pelajarannya, pasti ada yang namanya ujian atau pembelajaran. Jadi setiap orang yang mau naik kelasnya, dia pasti akan melalui ujian terlebih dahulu. Jadi bisa dilihat tuh, kalau orang bisa melalui ujiannya dengan baik, maka dia akan cepat juga naik kelasnya. Jadi jangan berpikir negatif, kalian harus selalu berpikir positif dan jangan iri. Melihatlah yang di bawah, jangan melihat yang ke atas. Sesungguhnya kalau kita melihat di atas,
kita nggak bakal nyampe. Kalau kita melihat yang di bawah, hati ini akan merasa bersyukur dan selalu bersyukur. Kita melihat di bawah gitu, oh orang itu lebih lebih kurang daripada saya, alhamdulillah saya masih diberi keadaan seperti ini gitu. Contoh bersyukur itu seperti itu kurang lebihnya. Mungkin dari konco-konco mau menambahkan contoh rasa bersyukur itu gimana? Tulis di kolom komentar nggih. Baik. Yang ketiga yaitu berbuat baik kepada seluruh makhluk ya. Berbuat baik kepada seluruh makhluk. Berbuat baik ya kepada seluruh makhluk, maupun dia manusia, hewan, tumbuhan dan alam, segala elemen ya. Segala elemen kita tuh harus berbuat baik dan berterima kasih ya. Terima kasih untuk bumi gitu ya. Berbuat baik kepada seluruh elemen itu adalah hal sederhana tapi itu penting ya, karena menunjukkan rasa kasih cinta kita, rasa kasih sayang kita kepada Sang Pencipta ya. Jadi kita tuh sama orang tuh juga harus berbuat baik. Dengan hewan itu jangan asal membunuh pun juga dilihat-lihat lah. Kalau hewannya mungkin mengganggu berbahaya, monggo, kalau tidak ya jangan, seperti itu ya. Dan sama orang jangan juga berbuat jahat, harus saling menghormati. Nggak apa-apa kalau kita dijahati, yang penting kita jangan menjahati ya. Karena ingat satu, siapa yang menanam dia akan menuai. Percaya sama saya. Wow, jilbab saya kotor. Jadi siapa yang menanam dia akan menuai. Jadi kalau kita berbuat baik, kelak kita akan akan juga diberi hal-hal yang baik. Suatu saat jika kita butuh bantuan sama Tuhan, sama Sang Pencipta, maka Sang Pencipta akan memberikan kita hal yang kebaikan karena dulunya kita pernah berbuat baik, seperti itu. Dan yang keempat, relaksasi dan meditasi. Jadi relaksasi dan meditasi maksudnya gimana Mbak? Ya kita itu tidak boleh berpikir hal-hal yang berat. Kerja ya kerja, istirahat ya istirahat, meluangkan waktu untuk meditasi ya meditasi. Dalam arti kita tuh menenangkan diri, mencari tempat yang tepat, mencari waktu yang tepat, kita menenangkan diri, kita mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Contoh mungkin kalau yang beragama lain mungkin bisa bermeditasi, berdiam diri, mendekatkan diri pada Tuhan. Mungkin kalau yang muslim bisa berzikir, bisa menenangkan diri, bisa juga mendekatkan diri pada Tuhan, dan itu akan membuka aura positif kalian. Jadi beda ya, orang yang gimana ya, orang yang sembrono dalam keadaan hidupnya, orang yang syukur hidup aja nggak mau mendekatkan diri pada Tuhan, itu beda dengan orang yang sadar akan energi positifnya itu loh. Itu beda sekali. Jadi energi positif itu sangat mempengaruhi gimana sih sifat orang itu tersebut bisa dibaca orang lain. Baik, seperti itu ya konco-konco pembahasan dari Mbak Dona tentang cara membuka aura positif. Semoga membantu. Dan apa yang saya katakan ini insya Allah kutipannya kurang lebih seperti itu ya. Cuma ini tidak 100% benar. Jadi konco-konco bisa mencari di sumber yang lain. Dan ini bisa dijadikan tambahan ilmu atau tambahan pengetahuan. Dan semoga bermanfaat. Baik konco-konco, cukup sekian saja video yang Mbak Dona buat. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa buat like, comment, serta subscribe ke seluruh sosial media yang kalian punya. Share ya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.